Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan bincang-bincang sedikit ya mengenai konsep perioperatif dan kegiatan di kamar bedah. Ini adalah suatu hal yang harus dibekali ya untuk Anda-Anda yang nantinya akan bertugas belajar maupun bertugas interaksi di lingkungan operatif atau di lingkungan kamar bedah. Yang dimaksud dengan tata kelola perioperatif adalah setiap aktivitas yang diberikan pada pasien di sekitar operasi, yaitu melingkupi sebelum praoperasi, selama intraoperasi atau durante operasi, dan setelah pembedahan pasca operasi. Tujuannya adalah bagaimana kita bisa menciptakan sebuah hubungan atau interaksi yang ideal secara profesional ya antara tenaga kesehatan di lingkungan kamar operasi ya dengan pasien atau dengan sesama anggota lain di tim. Juga mengkaji, merencanakan dan memenuhi apa saja kebutuhan pasien ya sebelum, selama dan sudah operasi, serta memahami dan mengetahui lokasi dan prosedur pembedahan yang akan, sedang dan telah dilakukan. Mengetahui akibat prosedur pembedahan dan pembiusan terhadap pasien ya, mengamati dan bisa mengidentifikasi kesulitan apa saja yang timbul dan mungkin timbul, mengevaluasi pengadaan dan pemeliharaan alat bahan serta tindakan-tindakan yang bersesuaian dengan prosedur operasi secara berkesinambungan atau kontinu. Fase praoperasi diawali sejak ada keputusan bersama antara pasien dan dokternya bahwa akan ada intervensi prosedural ya pembedahan dan berakhir ketika pasien dikirim ke operating table ya meja operasi, yaitu fase praoperasi ya. Peran anggota tim operasi adalah menetapkan pengkajian dasar pasien di tatanan klinik maupun di rumah, persiapan-persiapannya dan sebagainya. Hal ini bisa dilakukan atau dilengkapi ya dengan melakukan wawancara praoperatif dan persiapan pasien yang baik untuk pembiusan dan pembedahan. Pengkajian pada fase praoperasi meliputi wawancara klinis, anamnesis ya, riwayat kesehatan, pernah ada pembedahan sebelumnya, kemudian aspek pengetahuan dan persepsi pasien dan keluarganya terhadap seperti apa sih pembiusan dan pembedahan yang akan dia hadapi nanti ya. Kemudian juga dilengkapi riwayat pengobatan apa saja yang pernah didapatkan ya, ada alergi atau tidak, kebiasaan-kebiasaan terkait dengan medis dan kesehatan, misalnya merokok, alkohol, mengudap ya, camilan ya. Kemudian bagaimana dukungan keluarga serta psikososio spiritual dari pasiennya. Kemudian perlu juga kita kenal sedikit ya apa pekerjaannya ya, dalam arti bagaimana nanti prosedur ini berimbas atau tidak terhadap fungsi pasien sebagai manusia yang bekerja ya. Kemudian riwayat emosi ya, perasaan, konsep diri, bagaimana mekanisme yang bersangkutan dalam mengatasi masalah atau hambatan ya. Kemudian body image ya juga penting ya, misalnya kalau pasien-pasien yang harus mengalami putusan prosedur amputasi ya, itu merupakan hal yang penting ya. Kemudian kepercayaan spiritual tertentu ya harus digali juga ya, misalnya pasien-pasien saksi Yehovah ya, itu tidak bisa tuh transfusi kecuali dengan darahnya sendiri ya. Jadi praoperasi juga harus disiapkan tuh ya
dia harus mendonor darah buat nantinya keperluan dia sendiri, ya. Kemudian juga dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik klinis yang baik. Status nutrisi, bagaimana keseimbangan cairan dan elektrolit pasien, bagaimana status pengosongan lambung dan saluran cerna, pencukuran daerah operasi bila mana diperlukan, ya. Kemudian juga training personal hygiene-nya, ya, buat nanti ke depannya, ya. Kemudian untuk operasi misalkan harus ada pengosongan kandung kemih, ya, dengan memasang kateter supaya nanti mengurangi tekanan intraabdominal, ya, pada operasi-operasi perut, ya. Kemudian juga kadang perlu adanya simulasi atau latihan, ya, seperti gladiresik, ya. Kira-kira apa saja yang nanti akan dilakukan, ya. Kadang pasien perlu diberitahu dan diikutsertakan, ya. Kemudian faktor risiko terhadap pembedahan juga diawasi dan dipantau, ya. Usia yang terlalu tua atau justru terlalu muda, anak-anak atau bayi, pasti risikonya lebih tinggi. Ada riwayat alergi, penyakit lama atau kronis, ya, masalah neuroendokrin, pasien dengan riwayat perokok berat, ya, itu kita perlu hati-hati, ya. Juga pasien dengan alkoholisme, ya, atau kebiasaan minum obat-obat tertentu, ya, itu juga kita mesti tahu terkait dengan nanti pembiusan dan pembedahan. Pemeriksaan laboratorium, ya, lab darah rutin, kimia fungsi hati, ginjal dan lain-lain, ya, juga dilengkapi. Radiologi bila ada indikasi. Kemudian untuk teman sejawat dari anestesi biasanya di fase praoperasi akan melengkapi klasifikasi, ya, risiko praoperasi menurut American Society of Anesthesiology, ya. ASA 1, ASA 2, ASA 3, ya, dan ASA 4, ya, serta paling berisiko adalah ASA 5, ya, yang diprediksi tidak akan bertahan hidup, ya, dioperasi atau tidak, ya. Kalau untuk operasi emergency, ya, bisa ditambahkan kode, ya, 1E, 2E, 3E dan seterusnya, ya. Jadi dengan kode ini pada akhirnya nanti semua dokter yang terlibat dalam operasi emergency ini menjadi punya pertimbangan sendiri mengenai risk benefitnya, tidak seperti operasi elektif. Kemudian informed consent, ya, persetujuan atas suatu tindakan setelah melalui pemberian informasi yang jelas, ya. Ini penting, ya, karena terkait dengan aspek hukum, tanggung jawab, tanggung gugat, ya. Harus difahami dan disampaikan kepada pasien dan keluarga. Sekecil apapun tindakan medis selalu ada risiko, ya. Dan wawasan informasi ini harus berlaku sama, ya, bobotnya, detailnya, ya, bagi semua pihak, ya, baik pihak keluarga, ya, juga pihak rumah sakit, ya, tim bedah, ya, semua harus tahu mengenai hal yang sama, ya, indikasinya, caranya, ya, risikonya, komplikasinya, semua harus menjadi informasi dengan detail atau rincian yang sama bobotnya, baik untuk pasien, keluarga maupun anggota tim. Kemudian persiapan mental atau psikis menghadapi tindakan operasi juga harus dieksplorasi, ya, dan disiapkan, ya, membantu pasien untuk mengetahui tindakan-tindakan yang nantinya dialami, ya. Memberikan penjelasan serinci-rincinya, ya, untuk setiap tindakan, ya, memberi kesempatan pada pasien buat tanya apa yang tidak dia belum jelas, ya, apa yang tidak dia jelas mengenai prosedur yang akan dihadapinya, ya. Kemudian kolaborasi, ya, dengan dokter terkait, ya, dengan dokter mitra misalnya dengan anestesi, ya, untuk hal-hal yang bersangkutan, misalnya untuk premedikasi, ya, atau nanti untuk tindakan pasca bedahnya harus menyertakan dokter dari wilayah kerja lain, ya, ini semua harus dikolaborasikan dengan baik.
Fase berikutnya adalah intraoperatif ya, durante operatif, fase saat operasi ya, dimulai ketika pasien masuk ke instalasi bedah dan berakhir saat pasien pindah ke ruang pemulihan ya. Di sini peran anggota tim operasi sangat dominan ya, dari mulai pemasangan jalur infus, pemberian medikasi, dukungan asistensi terhadap operator yang sedang mengintervensi, melakukan pemantauan kondisi fisiologis ya, dan lain-lain. Ya. Nah, prinsip-prinsip umum yang harus difahami ya di dalam fase intraoperatif ini adalah prinsip pertama adalah antisepsis dan asepsis di ruangan ya. Mencakup ya bagaimana kondisi suci aman dari alat-alat bedah, seluruh sarana kamar operasi ya, personal operasi termasuk sandal, scrubs, masker, topi ya. Kemudian prinsip antisepsis dan asepsis personil ya, termasuk di dalamnya mengenai scrubbing ya, bagaimana cara mencuci tangan yang steril ya, gowning ya, cara memakai gaun operasi steril yang baik dan benar, serta gloving ya, teknik pemakaian sarung tangan operasi yang steril. Prinsip antisepsis dan asepsis pasien juga ya, termasuk diantaranya persiapan dan apa yang sudah dilakukan untuk menjamin kebersihan pasien menjelang operasi ya, kemudian menjelang tindakan ya, pra-insisi, desinfeksi lapangan operasi yang baik, serta draping ya, pemasangan kain steril pembatas area operasi ya. Kemudian juga prinsip antisepsis dan asepsis instrumen ya perlu difahami mengenai sterilisasi alat dan mempertahankan sterilan alat yang digunakan pada saat pembedahan dengan teknik tanpa singgung, no touch teknik ya. Jadi kalau sudah steril ya, kita mesti paham jangan sampai berkontak dengan benda-benda yang non steril ya. Alat pelindung diri ya atau PPE ya, ini di era pandemi ini menjadi hal yang harus spesial untuk disampaikan, untuk ditekankan ya. Selalu pakai alat pelindung diri sebelum berinteraksi dengan pasien, baik terduga ya, kemungkinan atau confirm ya untuk kasus terinfeksi ya. Saat memakai dan melepaskan alat pelindung diri harus diawasi oleh rekan lain ya, diutamakan yang mahir dan terlatih ya. Siapkan semua elemen alat pelindung diri yang diperlukan sampai lengkap ya. Kemudian baru dilakukan pemakaian di ruang ganti khusus. Pelepasannya pun harus dilakukan di ruang ganti khusus, tidak di sembarang tempat. Kenakan sepatu boot karet ya kalau ada ya. Jika tidak tersedia, pastikan kaki kita sudah tertutup alas kaki yang mampu melindungi dari risiko tusukan, ekspos atau tumpahan cairan biologis ya. Itu gunanya alat pelindung diri dalam bentuk sepatu boot karet ya, atau alas kaki yang tertutup. Gaun pelindung kedap ya dipakai dengan baik ya untuk melapisi baju scrub kita ya. Bila gaun pelindung meragukan kedap airnya atau justru tidak kedap ya, bisa kita lapisi lagi dengan apron kedap air ya. Pasang pelindung wajah ya, masker ya, dan face shield ya, dan kalau jangan disentuh-sentuh lagi ya. Kenakan topi pelindung untuk kamar operasi secara baik ya. Hindari menyentuh-nyentuh dan mengubah-ubah lagi alat pelindung diri sudah terpasang ya. Untuk tangan ya, jangan lupa cuci tangan sesuai standar WHO ya. Di hampir 2 tahun terakhir pandemi ini hampir semua orang sudah familiar ya dengan cuci tangan sesuai standar WHO ya. Pasang sarung tangan sesuai standar menutupi pergelangan lengan gaun pelindung ya. Lepas dan ganti sarung tangan jika robek atau rusak. Selalu berganti sarung tangan untuk setiap berganti pasien baru ya.
lakukan cuci tangan tetap sebelum memakai sarung tangan baru. Ya. Jadi kalau misalkan ada 5 operasi, berarti 5 kali cuci tangan. Ya. Dalam satu operasi harus mengganti sarung tangan pun, ya harus cuci tangan dulu. Ya sebelum kita pakai yang baru. Ini adalah mencuci tangan atau scrubbing, ya, yang lebih detail, ya. Kalau dulu ya, surgeons zaman dulu itu hobi dan standarnya adalah memakai sikat, ya, gunanya supaya bersih, ya. Tapi sekarang ya justru dihindari itu memakai sikat karena nanti ditakutkan ada mikrotrauma, ya, ada luka-luka ukuran mikro di kulit sehingga memudahkan menjadi pour down tray untuk masuknya mikroorganisme, ya, kalau apes. Nah, inilah memakai jubah atau gowning, ya. Pertama, ya, keringkan dulu tangan dengan handuk, kemudian ambil gaun steril, ya, yang paling atas, ya. Kemudian uraikan, ya, lipatannya sedemikian sehingga Anda punya kedua tangan sudah ada siap di pangkal selongsong lengan dari gaunnya, ya. Jadi kalau udah ketemu mana selongsong lengannya, ya, langsung kita selipkan, ya, dari mulai tangan, lengan bawah, ya, sampai sekira-kira biasanya sampai separuh dari lengan atas, ya. Kemudian, ya, dinaikkan sedikit, ya, seluruh lengan diluruskan, dinaikkan sedikit sehingga sisa dari gaunnya turun sampai ke pangkal lengan atas, ya. Nanti perawat sirkular, ya, akan membantu menarik dan menutup, memakaikan gaun steril dari operator atau anggota tim operasi. Kemudian gloving, ya, memakai sarung tangan, ya, selalu kita lihat bahwa kalau kita buka sarung tangan steril itu pada saat kita buka seperti membuka buku, ya, di mana bagian ujung-ujung jari dari sarung tangannya menjauhi Anda, ya, atau menghadap ke depan, ya, maka posisinya selalu jelas bahwa yang kanan ada di kanan, yang kiri ada di kiri, ya. Kemudian juga bagian ibu jari biasanya menghadap ke atas, ya. Cara memakai sarung tangannya nanti akan saya jelaskan lebih detail, ya, di slide berikut, ya. Jadi ini adalah uraian kalau tangan aktif Anda adalah tangan kanan, ya. Sarung tangan steril standar selalu dalam keadaan sedikit bagian proksimalnya terlipat keluar, ya. Ini saya berikan ilustrasi warnanya lebih gelap supaya menjadi paham bahwa sisi luar lipatan merupakan sisi non asepsis, sisi tidak steril, sisi yang ditoleransi untuk berkontak dengan tangan kita yang baru cuci tangan, ya. Sementara sisi dalamnya yang warnanya lebih cerah adalah sisi asepsis dan sedapat mungkin jangan berkontak dengan tangan kita meskipun baru cuci tangan, ya. Nah, hal ini memudahkan prosedur, ya, kalau kita baca atau simak slide ini, ya, di mana sisi non asepsis boleh terpegang nih dengan tangan kiri, sangat menyarungkan tangan kanan, tapi sisi yang steril jangan sampai terpegang, ya. Jadi itu tadi, pegangnya adalah caranya adalah dipegang di lipatan, ya. Tangan non aktif, tangan kiri, ya, memegang di lipatannya, kemudian tangan aktifnya
dimasukkan ya ke dalam sarung tangan. Ya, tidak usah sampai lengkap dalam posisi yang baik. Ya, setidaknya sarung tangan itu sudah sampai di pergelangan, ya, tapi lipatannya ya dibiarkan saja dulu masih terlipat. Nah, kemudian kita berganti ya untuk tangan kiri atau tangan non aktif yang tadinya membantu memasukkan sarung tangan, ya, kita masukkan seperti ini, ya. Tangan kanan yang sudah bersarung tangan steril, kita selipkan jari-jarinya ke dalam lipatan sisi dalam, ya, bagian yang asepsis ya dari sarung tangan sebelah kiri, ya. Jadi yang asepsis, yang steril ketemu yang steril, ya. Jadi diselipkan, ya, dan kemudian ya dengan posisi cungkilan ya dari jari-jari tangan kanan tersebut, ya, sarung tangan dimasukkan sambil tangan kirinya mendorong. Bedanya adalah ya pemakaian sarung tangan kiri atau sarung tangan yang non aktif, ya, ditarik lengkap sampai lipatannya terbuka menutupi bagian ujung atau distal dari lengan gaun, ya. Setelah lengkap tangan kiri terpasang, ya, tangan non aktif terpasang sarung tangan, ya, maka gantian, ya, jari-jari dari si tangan kiri yang sudah bersarung steril disisipkan ke dalam lipatan sarung tangan kanan, ya, kemudian ditarik, ya, untuk menutupi pergelangan dari gaunnya, ya. Nah, kalau sudah selesai, ya, maka lakukan manuver atau posisi ini, ya. Keep it sterile and safe, ya. Karena sterile hands adalah surgeon's tools, ya. Boleh pilih yang mana saja, ya, posisi seperti orang berdoa, ya, seperti digambar, ya, menjamin ujung-ujung sarung tangan yang steril, terpantau mata dan tidak ada kontak dengan benda non steril. Atau posisi bersedekap, ya, kayak orang lagi sembahyang, ya, bersedekap, ya. Itu menjamin terlindung rapih bagian yang steril, ya, tidak ada kontak, ya, dengan benda steril. Kemudian fungsi mitra perawat intraoperatif, ya, kita mesti tahu, ya, ada macam-macam nih, ya. Jadi perawat intraoperatif, ya, Anda biasanya akan lihat ada namanya perawat sirkuler, ya, atau omloop, ya, bahasa jadul itu, bahasa Belanda, ya. Berperan mengatur ruang operasi dan melindungi keselamatan dan kebutuhan pasien dengan memantau aktivitas anggota tim bedah secara baik dan memeriksa kondisi di dalam ruang operasi, ya. Ada lagi yang namanya scrub nurse, ya, atau instrumentator, ya, melakukan desinfeksi lapangan pembedahan, ya, atau antisepsis, ya, melakukan draping, ya, pemasangan kain steril batas lapang operasi, ya, mengatur meja steril, menyiapkan alat jahit dan sebagainya, ya, membantu juga atau assisting dokter operator selama prosedur, ya. Nah, aktivitas teman-teman dari perawat intraoperatif, ya, juga tidak hanya terbatas di safety management, tapi juga membantu monitoring kondisi fisiologis, ya. Harus pandai-pandai juga melihat, ya, misalnya ada dari monitor pemantauan hemodinamik, ya, ada hal-hal yang tidak lazim, ya, dia juga harus bisa memantau dan melaporkan kepada dokter anestesi misalnya, ya. Atau bila prosedurnya dalam pembiusan lokal, ya, dia juga harus memantau kondisi psikologis dan bahkan mungkin bisa menenangkan, ya. Nah, yang dimaksud dengan safety management adalah pengaturan posisi pasien
selama prosedur, bagaimana yang nyaman ya untuk klien dan untuk operator ya, dan memudahkan memfasilitasi pembedahan supaya berlangsung cepat, tepat, cermat dan selamat ya. Nah, ini adalah diagram yang menunjukkan posisi ideal selama prosedur adalah seperti itu ya. Bidang tindakan, bidang prosedur itu harus berada dalam fleksi 90 derajat siku, yang jadi harus sejajar siku dan lengan bawah. Kalau meja operasinya masih lebih rendah dari itu ya, nanti perawat akan menaikkannya, perawat sirkuler akan membantu menaikkannya. Atau justru sebaliknya, kalau ketinggian ya, pilihannya bisa diturunkan, atau kalau sudah maksimal ya masih lebih tinggi, operator bisa memakai penopang ya, atau ganjalan injakan ya. Bagaimana kalau ada dua pelaku prosedurnya ya? Meskipun operatornya itu konsulen atau senior ya, tetap harus ngalah kepada yang lebih tinggi kalau juniornya lebih tinggi ya. Jadi yang berlaku bukan senioritas atau konsulenitas, tapi tinggi badan dari operatornya ya. Yang lebih pendek harus mengalah memakai penyangga atau bantalan injakan ya, supaya sejajar dengan yang lebih tinggi. Kemudian posisi pasien macam-macam ya, ada supine, ada pronasi, ada Trendelenburg, ya, ada litotomi, ada posisi lateral ya. Nanti sambilan jalan Anda bertugas belajar dan berinteraksi di kamar operasi, nanti Anda akan melihat banyak sekali posisi pasien ya. Tiap operasi ya belum tentu sama posisi pasien. Ini adalah contoh beberapa posisi operasi ya. Ada posisi supinasi untuk laparotomi ya, posisi Trendelenburg ya, harus diganjal tuh, lihat ada padding atau pengganjal bahu ya, supaya tidak bergeser, tidak jatuh ya. Ada posisi litotomi biasanya untuk operasi-operasi di bidang kebidanan, kandungan atau genitalia ya. Kemudian ada posisi yang LLD atau RLD ya, left lateral decubitus dan right lateral decubitus ya, biasanya untuk operasi ginjal ya. Ini ada beberapa contoh posisi operasi ya. Dan untuk pemaparan area pembedahan secara optimal ya, safety management juga melingkupi pencukuran area yang berambut ya, bila mana diperlukan ya. Juga melakukan fiksasi sabuk atau strapping ya, jika dirasakan posisi pasien kok masih belum aman ya, masih bisa bergeser-geser dan rentan untuk jatuh misalnya ya. Itu juga masuk dalam safety management yang ada di kamar operasi. Monitoring fisiologis ya, tadi sudah kita singgung sedikit ya, pemantauan terhadap tanda vital, kondisi kardiopulmonal ya, kondisi dan imbangan cairan ya, itu juga mesti awas-awas ya, mata kita sebagai tim yang ada di dalam proses atau prosedur operasi ya. Monitoring psikologis tadi sudah disinggung sedikit ya. Kalau pasien prosedurnya dalam pembiusan tidak tidur ya, kadang seringkali ya saat operasi mulai atau prosedur mulai lama berjalan ya, kadang mulai gelisah ya. Dalam hal ini ya, tim yang terlibat ya bisa membantu memberikan dukungan emosional ya, menyamankan ya dari pasien ya, dan mengkomunikasikan kepada operatornya kalau ada hal-hal yang terkait dengan perubahan kondisi emosional pasien ya. Pengaturan dan koordinasi tim perlu ya. Kenapa? Karena kita harus mengelola keamanan atau safety
ya dari pasien, serta ya mempertahankan prinsip dan teknik suci hama ya untuk menjamin prosedur pembedahan atau operasi kita ya berlangsung sesuai standar asepsis yang baik ya. Nah, tim kamar bedah ya itu secara garis besar ya dibagi dua golongan. Ada yang bekerja dalam lingkungan steril ya, operator ya, asisten operator, perawat instrumentator ya. Ada yang bekerja dalam lingkungan non steril ya, dokter anestesi, perawat anestesi ya, circulating nurse ya atau omloop ya, teknisi ya, operator alat misalnya radiologis ya, ahli patologi ya yang diberikan tanggung jawab untuk melihat mengevaluasi jaringan yang baru diangkat ya, dan juga observer ya seperti mahasiswa kedokteran misalnya ya, itu tim yang non steril ya. Nah, ini adalah ilustrasi ya secara standar ya seorang ahli bedah ya dan asisten bedah ya. Yang harus dilihat di sini adalah lihat bidang lapang operasinya sejajar dengan siku dan lengan bawah dari baik ahli bedah dan asisten bedahnya. Ini adalah scrub nurse ya atau instrumentator ya. Kerjanya adalah memberikan assistance ya dalam prosedural serta bertanggung jawab dalam kelengkapan, pemakaian ya dan lalu lintas dari instrumen bedahnya. Ini adalah ahli anestesi dan asisten anestesi ya. Lihat di sini ya bahwa dari kostum ya tidak terlibat dalam sebuah gowning dan gloving yang steril ya, dia dengan tangan masih telanjang masih bisa bekerja ya. Beda dengan di depannya ya dua orang yang sedang berada di atas lapang operasi ya, kostumnya pun berbeda itu ya, full steril ya, sangat tertutup ya, dari gambarnya pun ya. Dan ini circulating nurse ya, tugasnya adalah menjamin keberlangsungan prosedur itu ya di perimeter ya, artinya kalau ada hal-hal yang dibutuhkan ya, beliaulah yang nanti akan membantu prosedur yang sedang dikerjakan ya. Misalnya apa ya, menyiapkan ya bahan operasi yang sifatnya tambahan yang tadinya difikirkan belum perlu ya, kemudian ternyata diperlukan ya dalam prosedur ya, dan tidak ada di dalam settingan sebelumnya ya, maka circulating nurse nih atau bapak ibu omloop yang nantinya keluar dari kamar operasi dan menyiapkan ya keperluan tersebut. Nah, ini tugas tim operasi ya. Perawat steril ya bertugas mempersiapkan pengadaan alat dan bahan yang diperlukan untuk pembedahan ya. Jadi sebelum operasi ya udah disiapkan dulu tuh ya, benangnya, gipsnya misalnya, elastic bandage-nya, preparat vasokonstriktornya jika diperlukan ya. Kemudian memantau kegiatan dan kebutuhan ahli bedah dan asisten bedah ya, membantu persiapan pelaksanaan alat dan bahan ya, tadi udah kita bahas waktu kita lihat ya. Perawat sirkuler ya, tadi juga kita bahas lihat fotonya ya, mengkaji, merencanakan ya aktivitas yang sesuai dengan kebutuhan ya, kemudian mempertahankan lingkungan kerja operatif yang aman, nyaman dan berkecukupan ya, siaga menyiapkan bantuan ya bila ada kebutuhan yang sebelumnya belum disiapkan ya, dan juga memelihara komunikasi antara anggota tim kamar bedah ya, serta sebagai tim atau personal paling sigap ya dalam mengatasi masalah yang mungkin terjadi ya, karena yang lain-lainnya
pasti butuh waktu tuh dari kondisi steril ya, kalau harus buka dan sebagainya ya. Jadi ini jasa-jasa dari teman-teman perawat sirkuler ya, atau home loop adalah seperti ini ya. Nah, fase pasca operatif diawali saat pasien tiba di ruang pemulihan dan berakhir dengan evaluasi tindak lanjut pada tatanan klinik ya, atau rumah ya. Jadi dari mulai di ruang pemulihan sampai nanti dia boleh pulang rawat jalan ya. Peran anggota tim adalah memperhatikan dan mengkaji efek pasca bius ya, aman ya, ada minimal ya, ada serius ya, dan sebagainya. Memantau fungsi vital serta antisipasi prevensi komplikasi ya, bila dari awal ya sudah diwaspadai ya. Kemudian perawatan pasca operasi sendiri meliputi beberapa tahap ya. Transfer pasien dari kamar operasi ke unit pulih pasca bius ya. Pengelolaan pasca bius di ruang pulih dan pengantaran atau transfer pasien ke ruang rawat. Nah, ini adalah klasifikasi pembedahan ya, berdasarkan keseriusannya ya atau intensitasnya ya, dibagi menjadi mayor dan minor ya. Berdasarkan urgensi atau kesegeraannya ya, maka pembedahan dibagi menjadi elektif ya, terencana, operasi gawat ya, artinya mengancam nyawa atau mengancam risiko kecacatan ya, atau operasi darurat ya, artinya butuh tindakan sesegera mungkin ya. Operasi elektif misalnya operasi kami bedah plastik ya, itu hampir semuanya elektif ya. Harus, kalau ada yang bisa direncanakan untuk hasil yang lebih baik ya, pasti ditunda dan direncanakan dulu ya. Operasi gawat artinya mengancam nyawa ya, misalnya ada belati ya nancap di prekordial gitu ya, itu kan mengancam nyawa ya, berarti itu operasi gawat ya. Atau limb threatening ya, artinya mengancam kecacatan ya, misalnya repair ruptur arteri ya, kalau nggak diselamatkan ya rupturnya, pasti distal dari daerah arteri tersebut ya, gagal vitalitasnya, nekrosis sehingga harus amputasi misalnya ya. Kalau darurat artinya harus segera ya, misalnya berdarah yang ngocor-ngocor ngalir-ngalir ya, itu mesti segera ya. Kemudian untuk tujuan ya, berdasarkan tujuan ada operasi yang sifatnya diagnostik, misalnya biopsi, ablasi atau pengangkatan ya. Paliatif artinya untuk meredakan, meringankan, menyamankan gejala ya. Rekonstruktif artinya untuk mereka ulang bentuk anatomi tertentu. Transplantasi artinya mengganti ya organ atau bagian tubuh tertentu ya. Dan estetik ya, artinya untuk harmonisasi bentuk normal menjadi lebih elok ya menurut pasien ya, atau menurut norma yang ada. Ukuran kamar operasi biasanya sesuai besarnya operasi ya, makanya nanti Anda akan dengar istilah kamar operasi minor ya, kamar operasi mayor ya, kamar operasi khusus ya. Ukuran kamar operasi ya biasanya juga bersesuaian dengan besarnya operasi yang dilaksanakan di dalam ya. Kondisinya pun sama ya, kayak operasi minor ya. Kamar operasi minor kadang di poliklinik atau di unit rawat jalan ada tuh kamar operasi minor ya, artinya mungkin wilayah sterilitasnya tidak harus luas ya kalau prosedurnya prosedur mayor. Nah, ini adalah perimeter ya, atau batasan-batasan wilayah sterilitas ya di dalam sebuah tempat yang menyelenggarakan
layanan prosedural pembedahan. Ya, ada wilayah aseptik, ya, ada wilayah steril, semi steril, non steril. Ya, area aseptik 0 ya digunakan untuk meletakkan kasa steril, kain dok steril, korban, instrumen bedah. Ya. Area asepsi 1 dan 2 untuk meletakkan instrumen anestesi dan alat-alat ronsen bila ada. Ya. Kalau di area aseptik 0 ya yang boleh ada di situ cuma ahli bedah dan asistennya serta perawat instrumentator. Ya. Lebih ke perimeter sedikit ya di area asepsi 1 dan 2 ya. Dokter anestesi ya dan penata anestesi ada di wilayah ini ya. Petugas penunjang radiologis misalnya yang operator ronsen atau C-arm ya ada di area ya. Ya, itu saja pembekalan mengenai perioperatif ya dan introduksi kamar bedah ya. Semoga ini cukup untuk membekali Anda ya yang kelak nanti akan bertugas belajar atau berinteraksi di kamar operasi. Ya. Selamat belajar ya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.